Puji nama Tuhan. Shalom semuanya, teman-teman, rekan-rekan, keluarga muda KDM GBI Kamboja. Bersyukur kita boleh ketemu kembali walaupun dalam ibadah online. Namun biarlah ini gak mengurangi sukacita kita untuk berfellowship, untuk menikmati kebenaran firman Tuhan dan untuk ada dalam hadiratnya. Dan pastikan biarlah kita tetap bersukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita untuk menghadapi berbagai keadaan apapun. Yang sepakat dengan saya katakan amin dong. Haleluya. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Karena hanya Dia Tuhanlah yang mampu mengubah segala sesuatunya. Bahkan mampu untuk mengerjakan pemulihan kesembuhan bagi kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu ya Tuhan. Bukan hendak menonton kami. Kehadiran-Mu untuk menyertai hidup kami. Kehadiran-Mu untuk kami tinggal di dalam-Mu. Engkau tinggal di dalam kami. Kehadiran-Mu untuk memberkati hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau luapkan dari hati kami melalui mulut kami ya Tuhan. Sukacita yang melimpah ya Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan yang telah memilih kami. Dan kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang kami temukan dan kami alami hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau ada di sini Tuhan. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Oh, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku.
hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, kami sembah, sebab Engkau Allah yang kudus. Kau berdiam di tatamu Tuhan, di sini di hadirat-Mu kami ingin Engkau, ingin hadirat-Mu memenuhi hati, jiwa, rohku, memenuhi seluruh hidupku. Ku perlukan Engkau, ku perlu hadirat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kedamaian, pengharapan. Yes. Yes, hati kami teguh dalam hadirat-Mu Tuhan. Hati kami teguh dalam hadirat-Mu. Karena di situ ada ketenangan. Oh, bahkan ada kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Percaya hadirat-Mu di sini, nggak hanya di sini, tapi hadirat-Mu sedang memenuhi bangsa kami. Hadirat-Mu memenuhi generasi ini ya Tuhan. Oleh karena itu diberkatilah bangsa Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah negeri kami ini ya Tuhan. Pemimpin kami, presiden kami, dan semua aparatur negara di bangsa kami. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Engkau memenuhi dengan hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu yang sanggup mengubah Tuhan cara berpikir bangsa ini untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Untuk berpikir benar dan akhirnya bertindak benar ya Tuhan.
Terima kasih, berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkati ya Tuhan kota kami Depok ini ya Tuhan. Biar roh kebenaran dan keadilan-Mu tercurah atas kota kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan biarlah kebenaran keadilan-Mu ya Tuhan yang menjadi kecintaan bagi penduduk kota ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan para pemimpin yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya ya Tuhan. Oh Tuhan berkati ya Tuhan. Penggembalaan GBI Jalan Gatot Subroto. Berkati juga keluarga mereka, rumah tangga, istri dan menantu cucu mereka. Demikian juga dengan gembala sidang kami, gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta Insinyur yang kita Wijoyo MTH, berkati ya Tuhan. Hamba-Mu ini ya Tuhan. Beserta dengan keluarganya dan penggembalaan GBI Rayon 9 ini ya Tuhan dan Depok. Berkati kedua wakilnya di Rayon ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ini ya Tuhan Yesus, ikat dalam tali kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus mencurahkan anugerah berkat kasih karunia-Mu kepada mereka. Demikian juga dengan pemimpin kami ya Tuhan Yesus di komunitas keluarga dewasa muda. Berkati ya Tuhan. Berkati pemimpin kami ini ya Tuhan Yesus. Terus Engkau pakai dia ya Tuhan untuk mengembangkan keluarga dewasa muda ini ya Tuhan Yesus. Dalam berbagai pelayanan penjangkauan ya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa dewasa muda ya Tuhan dituai ya Tuhan. Di masa-masa ini. Dan biarlah ya Tuhan melalui komunitas keluarga dewasa muda ada banyak generasi Yeremia yang dibangkitkan, diteguhkan hatinya untuk cinta sungguh-sungguh, mati-matian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terus nyatakan kemuliaan-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Walaupun formatnya talk show, namun biarlah terus hadirat-Mu mengubah kami. Hadirat-Mu mengubah cara kami berpikir ya Tuhan. Tentang kasih Tuhan. Bagaimana cara bekerjanya, bagaimana manifestasinya. Dan bagaimana harus kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kami bagikan kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami mengalami Kristus. Kepenuhan Kristus. Hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah sepanjang ibadah ini ketika kita memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita terus mengalami dan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin dong. Ayo semangat, kita boleh bangkit berdiri ya sekarang. Kita mau memperkatakan bahwa kebaikan Tuhan terjadi terus dalam hidup kita. Come on, yes. Makasih Tuhan. Yuk boleh tepuk tangan dong di rumah, dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah ini yuk. Biar sukacita penuh di hati kita saudara. Yang menjadi kekuatan bagi kita. Yes. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Dia pelihara kamu dan aku dan mengasihi kita semua. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Come on, bersyukur yuk. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Dia hadir tengah-tengah kita, saudara, dan Dia hendak menyatakan kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di sini. Terima kasih, kami mengagumi-Mu, mencintai-Mu, karena kasih setia-Mu, cinta-Mu lebih dari hidup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Makasih Tuhan Yesus. Belum pernah ada, Yesus, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
kasih Tuhan, biar kasih-Mu nyata saat ini, bekerja memulihkan, bekerja mendewasakan kami, meneguhkan hati ini, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui talk show yang indah malam hari ini, yang menarik malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan akan berbicara banyak buat kami malam hari ini. Melalui hidup dari rekan-rekan kami, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Melalui kesaksian akan mereka sampaikan kepada kami. Bagaimana kasih Tuhan yang sanggup memulihkan, mengubahkan, bahkan melakukan keajaiban dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami siap Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom buat teman-teman semua. Puji Tuhan teman-teman ya, pada hari ini kita melakukan ibadah KDM kita secara online. Tapi aku percaya sih teman-teman, walaupun kita online, kita virtual, tapi Roh Kudus tetap akan bekerja dimanapun kita semua berada dan siapapun yang akan menyaksikan video ini ya teman-teman ya. Puji Tuhan ya teman-teman ya. Ibadah KDM kita kali ini teman-teman kita berbicara, ngobrol, sharing santai teman-teman ya. Dan kita dari KDM kedatangan 2 pasangan teman-teman. Jadi kita akan bercerita tentang gimana mereka bertemu, gimana mereka dulu kenalan, dan apa yang membuat mereka memutuskan untuk lanjut ke pernikahan teman-teman ya. Semoga sharing kita ini bisa memberkati teman-teman yang sedang cari jodoh ya teman-teman ya. Puji Tuhan tahun ini yang masih jomblo dapat pasangan. Katakan amin teman-teman. Oke, kita langsung aja ke 2 narasumber kita ya teman-teman ya. Kita langsung kenalan sama mereka. Ada Kak Mirna dan Bang Erik. Dan ada Kak Topan dan Kak Silpi ya teman-teman ya. Oke, aku kenalkan dulu ya. Apa mau perkenalan sendiri? Kak Mirna sama Bang Erik silakan boleh perkenalkan dirinya. Ya oke. Shalom teman-teman KDM semua. Ya salam kenal, saya Erik Matondang. Sudah menikah, istri saya punya anak 2. Dan saat ini saya sebagai pengerja di Ibadah Raya 7 dan juga aktivis di Dewasa Muda. Ya itu aja perkenalan singkat saya. Silakan. Berarti Kak Mirna sama Bang Erik melayani ya teman-teman ya. Mereka yang dipertemukan dan mereka sama-sama melayani. Selanjutnya Kak Mirna atau langsung ke Bang Erik? Ke Bang Kak Topan. Kak Topan silakan boleh perkenalkan diri dan pasangannya. Ya, terima kasih. Nama saya Topan. Ini istri saya Silvi, kami melayani saat ini melayani di GBI Simpangan, cuman dulu saya melayani di KDM. Dulu DM dari DM Bumi Yata ya sampai DM Kamboja. Itu aja. Oh, puji Tuhan ya teman-teman. Kedua narasumber kita ini yang tadinya ketemu pas mereka melayani, dari mereka belum jadi suami istri, dan ketika mereka jadi suami istri, mereka melayani Tuhan, teman-teman. Puji Tuhan ya. Semoga abang-abang semua melayani sampai kakek nenek. Ya, gitu. amin. Amin. Puji Tuhan Tuhan. Yesus datang ya, Bi? Iya. Kenapa Kak? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Tuhan Yesus datang ya, puji Tuhan. Amin. Istri saya juga ini Bu Silvi sama Mirna juga sama-sama pelayanan juga. Oh Jadi iya, walaupun mereka nggak di gereja mereka tetap pelayanan ya. Iya. Mungkin di rumah teman-teman. sama-sama. Oke, puji Tuhan. Oh, tapi aku pengen nanya dulu ke Bang Erik deh, Bang Erik. Oh ya. Gimana kisah pertama kali kalian ketemu atau mungkin percaya nggak dengan rasa suka atau rasa tertarik di pandangan pertama? Iya, pasti ya kita sebagai laki-laki pasti kalau udah ketemu perempuan dan pada saat pandangan pertama itu langsung kita merasakan ada apa istilahnya kalau sekarang getaran-getaran cinta. Gitu ya. Oke. Dari mata turun ke hati gitu kan katanya kan, ada pepatahnya seperti itu. Nah cuma memang tahapannya
kalau saya pengalaman saya itu nggak langsung jadian, nggak, cuman ya ada proses-prosesnya lah gitu. Nah itu pun memang wanita pertama bukan dia malah, ya bukan dia, ada. Oh, berarti banyak ya Bang ya. Tapi itu diceritakan nggak? Jadi kan kadang kan pengalaman masa lalu itu diceritakan nggak sama istri atau kan kita harus keterbukaan ya Bang ya. Iya. Setelah jadi suami istri itu diceritakan nggak dulu pengalaman dulu gimana? Diceritain. Oh, diceritain mantan-mantan diceritain ya gitu ya. Ceritain juga mantan ada. Iya. Berantem nggak Bang? Iya. Diceritain gak nih? Ceritain aja ya. Aduh. Itu aku takut nanti setelah acara kita. Ya. Ya jadi memang teman-teman kalau saya waktu itu kan awalnya memang saya kuliah di Medan. Nah setelah lulus kuliah baru ke Jakarta di sini di Depok. Nah di situ saya pas di Depok ini dulu kita gerejanya belum di sini, waktu itu di daerah Margonda itu Bumi Wiyata. Nah dari situ saya bergereja di situ, terus singkatnya saya masuk ke dalam FA. FA dulu namanya Kak Irwan. Nah di dalam komunitas FA itu kalau sekarang kan kuliah, ketemu nih sama teman-teman baik yang lawan jenis. Nah dari situlah muncul ketertarikan. Nah dari situ saya ada beberapa kandidat. Ya, berarti tetap juga pantau-pantau Bang ya. Sebut Iya. saja Mawar. Iya. Nah jadi pada saat saya kenalan dengan teman ini, si gadis ini si Allah saya bilang ya, yaitu saya kenalan gitu ya. Kan kalau kita wajar lah laki-laki memang belum maksudnya belum kenal sampai terlalu dalam, cuman pada saat itu saya udah kenal karakternya. Karakter itu seperti apa gitu ya, jalan bareng terus ketemuan bukan hanya di tempat gereja tapi di kita kalau misalnya jalan bareng keluar gitu kan. Dari situ saya ngeliat ini si gadis A ini kayaknya sih dengan pribadi saya tuh kurang cocok gitu. Karakternya gitu Bang ya. Karakternya kurang cocok. Nah, bolehlah mungkin saya bilang ini dia masih belum terlalu dewasa, masih anak-anak. Nah itu yang pertama. Nah setelah itu saya kan juga nggak hanya menutup mata gitu ya, cuman terfokus ke dia gitu. ibaratnya kayak gitu. kayak kumbang terbang ke bunga-bunga yang lain gitu ya. Nah ada beberapa nih yang lagi saya lihat juga pada saat itu. Ini juga nih ya, menarik juga nih. Nah saya kenalan juga sama dia. Nah, itu kebetulan dia beda FA malah, beda FA. Ya, tahu gua. Asiknya tuh kalau kita sejarah. pada saat FA kumpul bareng. Jadi bukan di FA aja kan, kita kan kayak sekarang nih mungkin ada namanya istilahnya kayak kubu doa ya, atau ibadah dewasa muda bersama. Nah itu kan ketemu antar FA. Nah di situ kan lebih luas lagi kan ininya kita. Nah pada saat itulah ya ketemu dengan yang lain. Nah saat itu saya Temuannya jalan. di UI bukan? Enggak ya? Ya. Temuannya di UI enggak ya? Ya, saat itu kan mahasiswa UI gitu kan. Wah, keren juga di mahasiswa UI gitu. Ya kenalan sama dia mahasiswa UI. Sama nih pengalaman sama dia juga. Jurusannya yang eksklusif. Ya, cuma saya lihat ini sepertinya sih dia karakternya itu beda dengan saya. Ya kan dari situ kan kita bisa menilai ya. Apalagi kalau untuk pasangan hidup itu yang nanti untuk sampai kita hidup sampai tua nggak cocok, repot juga gitu kan. Nah di situ kita udah kenalan, saya juga udah kenal sama dia karakternya gitu. Wah ini kayaknya dia nggak bisa kalau pribadi saya dia nggak bisa down to earth. Maksudnya kalau kita melayani nanti saya pelayanan ke daerah wilayah yang kurang mampu gitu, wah ini kayaknya nggak bisa gitu. Akhirnya lama-lama saya tinggalin. Nah itu yang kedua. Banyak teman-teman ya. Nggak masalah kita untuk banyak seleksi Bang ya. Betul. Oh puji Tuhan, tapi itu bukan dipacari ya Bang ya. Jadi cuma seleksi dulu ya. Seleksi dulu. Jadi nggak ada yang komitmen merekanya ya. Iya. Oke, berarti yang ketiga nih Bang. Itu yang kedua. Oh yang ketiga ada lagi. Ada yang ketiga lagi. Ada 5 bintar sampai 5. jam 2 ya. Silakan yang ketiga Bang. Nah yang ketiga ya ini justru bagusnya nih kalau kita kaum muda
kita memang harus masuk dalam komunitas. Jadi kita nggak akan dapat yang di luar dari komunitas, artinya bahwa mencari pasangan hidup itu kita harus cari yang sepadan. Yes. Apalagi kan katanya firman Tuhan bilang nggak bagus gitu kalau misalnya seorang diri ataupun kita mencari seorang teman hidup yang berbeda seimbang. yang berbeda iman gitu. Nah, yang ketiga ini saya ternyata dapatnya dari ini teman anggota FA-nya istri saya. Anggota FA istri saya jalan tuh sama dia berdua. Dikasih tahu nggak inisialnya? Nggak usah lah, mesti kasih tahu. Saya kenal. Aku nggak tahu habis ini terjadi apa lagi ya teman-teman. Sorry Bi, tapi gini nih dari perempuan pertama, kedua dan ketiga, ini saya selalu curhat sama dia. Ngobrol sama berarti dia. kejadian-kejadian sama yang pernah dekat cerita ke yang sekarang jadi istri. Ketiga begitu. Nah yang ketiga itu saya merasakan loh kok ini saya pacaran sama dia gitu ya, jalan sama dia kok jadi kayak sekarang nih kayak supir, kayak driver ojol. Jadi kemana-mana saya nganterin, dia datang misalnya mau ke gereja saya yang ngikutin, jemput dia terus antar. Wah, memanfaatkan gitu Bang. iya kesannya seperti itu. Relationship memanfaatkan. Akhirnya saya wah ini nggak cocok ini. Saya datang ke rumah pengennya sampai di rumah dapat minuman ini. Bukan Albi, bukan maksudnya bibi pembantu maksudnya. Bi tolong kasih minuman ke saya gitu kan. Jadi bukan dia sendiri yang nyiapin. Dari situ kan saya udah menilai gitu ya. Nah ini nanti kalau jadi ibu atau jadi istri saya tuh seperti itu nanti kan wah saya nggak mau gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat lanjut ya? Lanjut. Boleh silakan yang keempat. Aku bingung banyak koleksi ya. Jadi untuk teman-teman ini bisa pelajaran ya teman-teman ya. Yang kita tahu Bang Erik pendiam ternyata ya. Jadi ternyata banyak. Tidak selamanya yang pendiam itu ya begitu ya teman-teman. Silakan Bang, boleh lanjut yang keempat. Yang keempat itu dapat dari adik saya. Adik saya apoteker ketemu dengan dipertemukanlah saya sama dia, temannya apoteker juga. Nah, saya jalan sama dia. Nah, singkat cerita udah jalan ya saya berkorban cukup banyak ya karena rumahnya daerah Bekasi waktu itu. Waduh, perjalanan ke Bekasi tahu sendiri jalanan Bekasi banyak lubang gitu kan tetap saya jalanin. Tapi akhirnya pas saya tantang dia, "Ayo enggak mau nikah enggak sama saya?" gitu. Oh, dia bilang, "Enggak dulu deh Bang, saya masih mau menjalani masa muda saya." Ya udah, habis dari situ saya putuskan enggak jalan lagi sama dia. Tapi selama saya berjalan sama perempuan yang keempat ini, saya juga curhat sama dia. Akhirnya nih saya merasakan sesuatu yang berbeda nih sama dia pada saat dia retret. Nah pada saat dia retret dulu dewasa muda, nah itu gabungan sama dewasa muda Sawangan ya. Nah 2 hari itu pas dia retret saya kan nggak bisa ikut karena kerja. Kok ada yang hilang gitu ya. Biasanya saya kalau pas kerja itu telepon-teleponan sama dia kan di kantor dia. Wah dia retret gitu. Mau nelfon siapa lagi nih bingung. Itu 2 hari gak ketemu sama dia loh. Jadi saya berbeda ya rasanya gak ada dia nih. Biasanya saya bisa ngobrol, bisa sharing gitu ya. Apalagi itu penting memang kan kalau berkeluarga nanti kalau kita udah jadi suami istri kan perlu komunikasi. Kalau gak ada komunikasi keluarganya nanti seperti apa gitu. Nah ternyata dari situ saya langsung ambil keputusan. Ya udah nanti setelah pulang retret saya akan deketi dia. Saya akan mengungkapkan rasa suka saya sama dia. Wow, berarti untuk teman-teman semua yang perempuan, jangan pernah ragu untuk jadi tempat curhat ya. Ya seperti ini kira-kira. Jadi kalau ada laki-laki yang curhat teman-teman boleh buka aja teman-teman ya. Lama-kelamaan mungkin, atau mungkin kalian punya pasangan orang yang kalian ini tertarik gitu kan, kalian boleh dekatin, kalian boleh nawarkan diri, mau curhat nggak gitu ya teman-teman. Iya. Siapa tahu kisah ini berlanjut. Oke, berarti akhirnya setelah ada rasa-rasa yang ngeganjal itu, setelah pulang dari retreat nyatain Dan akhirnya dia ternyata ya puji Tuhan ya. Jadi memang 1, 2, 3, 4 ini pergumulan juga buat saya. Saya juga pada saat putus yang pertama, putus kedua itu istilahnya sekarang kan move on. Nah itu move onnya agak berat juga gitu. Tapi pas udah saya nyatakan ke dia tuh. Tapi sebentar Bang, itu yang keempat itu udah ada komitmen. Gimana? Yang keempat tadi, itu orang keempat itu udah ada komitmen gak sama Bang Erik? Kalian udah ngomong gak tentang komitmen?
Belum. Oh berarti belum ya, berarti Belum. tetap juga masih dinilai belum ada komitmen. Iya, Oke. belum Berarti sampai- tidak mendua hati dong ya. Belum, istilahnya belum broken heart banget lah. Jadi masih bisa move on dengan cepat gitu. Cuman ya saat itu kan pergumulan juga gitu sama Tuhan, berdoa apakah ini jodoh saya. Pada saat saya nyatakan sama Mirna, ya puji Tuhan, nyata dapet. Walaupun saat-saat itu ya, saya sama Mirna nih sempat berapa kali gitu jalan, kita diam-diam gitu. Karena saat itu backstreet. kan tahu sendiri kan, kalau udah kumpul nih dewasa muda bisa Sabtu Minggu tuh 2 hari tuh bisa di gereja tuh. Kalau misalnya ada yang hilang nih, saya sama Mirna hilang pasti pada nyariin. Oh berarti setelah Bang Erik nyatain ke Kak Mirna terima gitu ya. Iya. Nah terus kalian sembunyi dari komunitas, dari anak-anak Iya. kalian tidak Karena- kasih tahu kalau kalian sudah ada Iya, komitmen. karena Iya. kan Tunggu, kita- tapi pertanyaanku dulu sebentar. Tadi pas 2 hari Kak Mirna retreat, kan Bang Erik ngerasa ada kehilangan. Itu pas retreat Kak Mirna ada ngedoain jodoh atau tidak itu di retreat sebenarnya? Pas retreat, kan tadi Bang Erik bilang ketika Kak Mirna retreat 2 hari, kan kalian tidak ada komunikasi. Nah Bang Erik kan kehilangan di situ, kayak ngerasa kayaknya ada rasa-rasa yang ngeganjel nih gitu kan. Di situ, di retreat itu, 2 hari itu, Kak Mirna ada ngedoakan tentang jodoh gak di situ? Atau pas retreat itu ada kepikiran gak tentang cari pasangan gitu? Enggak, ini udah aku nih ya ngomongnya. Iya. Enggak, aku tuh dulu awalnya masuk KDM itu motivasinya memang mau pelayanan kan. Karena aku dulu pernah sakit dan aku komitmen. Waktu itu ada altar call di Bumi Miata dan dulu Betani. Dulu GBI Kamboja itu masih Betani, GBI Betani. Jadi awal itu aku komitmen untuk melayani Tuhan di mana nah ada wadah komunitas di DM. Di situ aku memang motivasi aku masuk DM bukan memang mau cari, enggak, maksud aku bukan menjudge atau apa kalau masuk DM itu masuknya, tapi aku memang pure masuk DM itu motivasi aku untuk melayani awalnya. Nah itu aku nggak tahu, kan kita awalnya pertemanan ya. Tapi Tuhan kasih tabur cinta, sebelumnya aku udah ada gitu, maksudnya aku suka tapi dipendam gitu, terus bertepuk sebelah tangan. Oh iya, berarti dulu ketika kakak di komunitas juga kakak tetap ada yang kakak taksir lah bahasanya ya. Tetap Iya. ada yang kakak tertarik lah gitu ya, yang di komunitas itu ya. Iya, itu. Cuma kakak tertarik tapi kakak tidak berani ngungkapkan. Iya, itu proses ya, maksudnya ketika melayani adalah maksudnya ya itulah makanya komunitas itu ada bonus-bonus reward yang Tuhan kasih gitu loh. Ketika kita melayani Tuhan ada waktunya kita menyukai lawan jenis kita gitu. Tuhan kasih tabur cinta dan sebelumnya memang aku adalah yang aku suka gitu. Tapi bertepuk sebelah tangan. Tapi kakak ungkapkan ke... Iya nggak diungkapkan. Oh tidak diungkapkan. Nggak, dipendem aja. Oh ya mungkin kalau kakak ungkapkan seperti Bang Saya Erik tahu mungkin orangnya, nggak? tahu. Oh tahu juga? Tahu. Oh itu tapi Inisialnya kakak betul. cerita ya? Tapi Cerita sama memang- suami ya? Tapi kalau jodoh dari Tuhan ya memang kita nggak harus ini ya, itu memang datangnya dari Tuhan. Ketika aku suka sama yang seseorang yang pertama itu, maksudnya aku suka seneng gitu tapi bertepuk sebelah tangan dan itu hilang sendirinya. Dan Tuhan tabur cinta lagi ya ini kepada dia. Tadinya aku kan bertemannya nggak suka, aku manggilnya juga Erik. Terus tiba-tiba kok karena sering intens ya, karena itu kan kemarin dulu kan ada buletin DM. Dulu kita ada buletin dan kita suka komunikasi. Karena dia di bidang publikasi, ini ntar taruh ini Rick, taruh ini doa, terus taruh kesaksian ini gitu. Terus taruh gembala-gembala full apa aja tuh dicantumin di buletin itu. Dulu kita ada buletin. Oh dulu pas di... Karena intens kita sering komunikasi, sering apa gitu ya. Nggak tahu karena Tuhan juga sih ditabur cinta. Karena ketika udah itu hilang sendiri yang suka sama yang pertama. Maksudnya udah hilang aja nggak ada Jadi rasa ketika apa hilang gitu. Bang Erik langsung masuk ya? Iya Terus masuk. ketika Bang Erik ngomong itu tentang apa yang dia rasa, itu responnya Kak Mirna sendiri itu apa? Gini Wida, pas kan dia sering main ke rumah. Kalau dulu biasa aja main gitu. Nah ini aku kok tiba-tiba kalau dia datang, gue main ya. Terus gue dandan. Kok gue pengen tampil oke aja di depan dia gitu. Berarti kan gue udah jatuh cinta dong gitu kan. Terus Pas sama saya jalan pun lebih manja, Bi. Biasanya kan jaga jarak nih agak dekat gitu.
Oh gitu. Pernah nih waktu itu kita pergi ke toko buku kan. Oh iya, Beli Immanuel. buku. Nah beli buku maksudnya buat manajer saya mau saya kasih gitu. Selamat pagi Roh Kudus tuh. Kayak Benihin. Pas saya kasih, saya udah jalan berdua nih sama dia di mobil nih kan. Biasanya nggak pernah kayak gitu deket, saking deketnya gitu kan. Tahu-tahu pas lagi di toko buku Immanuel, ternyata Topan juga ingat nih kejadiannya. Kepergok ketua DM. Kepergok sama ketua DM sekarang. Kak, Bang Erik lagi di mana sama nih? teman-teman yang Wah, lain. Bang Erik berduaan aja di sama Mirna nih katanya. Aduh, Karena kita risih. Padahal malu. saya Oh, sembunyi-sembunyiin. jadi ke gap gitu ya? Ke gap. di toko buku itu tadi? Iya, karena kita malu karena kan kita diawali dengan pertemanan sahabat Iya. gitu kan. Aku malu aja kok tiba-tiba kita pacaran karena kan kita masih melayani gitu Iya. loh. Tapi tadi pertanyaan aku tadi, ketika langsung diucapkan, aku ada rasa gitu. Apa yang kakak langsung respon ke pertanyaannya Bang Erik? Aku merespon karena mungkin Tuhan taburkan cinta itu sama, pas di saat yang sama. Jadi ketika langsung Iya. ngomong, kakak langsung bilang, iya gitu. Lupa juga sih ya, Oh, lupa. karena zaman dulu tuh gak ada yang kayak tembak-tembakan. Sekarang tuh banyak ya Jalan aja. teman-teman kita tuh ketika ditembak, jawabannya langsung, iya aku doa dulu. Mungkin dia udah tahu apa ya respon aku gitu dengan caranya ini, aku suka atau mau jalan, diajak jalan mau, itu berarti kan dia udah tahu kalau aku memang Oke, suka. jadi gitu. dari situ udah Dari langsung situ. berkomitmen, Ya. lama-kelamaan kalian mau. Ya. Tapi aku yakin itu pasti setelah kalian memutuskan berkomitmen untuk lebih dekat, pasti ada banyak permasalahan lah ya untuk ke pernikahan ya. Oh iya. Oh, Tapi iya. nanti kita akan bahas itu dulu ya. Oke, Aku siap. ke kakak-kakak kita yang sebelah dulu nih. Iya. Ke kakak Topan dan Kak Silvi ya teman-teman ya. Nah tadi kita kan udah dengar tuh Kak Topan, Bang Erik sama Kak Mirna gimana mereka bisa punya komitmen. Nah sekarang aku mau tanya ke Kak Topan sama Kak Silvi. Gimana awal mula kalian bisa berkomitmen? Ayo siapa dulu? Sweet dulu nih. Iya, jadi kalau dulu awal pertemuan kita sih ya, saya dari Bumiata, dia dari Depok Timur, terus ada acara nonton bareng film Passion of the Christ. Nah, waktu saya lagi nunggu Juli, Oi, Benny, kan saya datang duluan, saya dulu kerja di Cikarang. Nah, saya datangnya kepagian, nah saya kaget ada cewek tinggi 170 pakai high heels 5 cm ya kan. 175 jadi tingginya. Iya, jadi saya, oh ini tiang bendera nih. nah di situ ya kaget itu pandangan pertama sih. Terus kebetulan ada teman DM yang satu cool sama dia. Oh berarti pas di acara itu langsung ngeliat si kakak, karena udah terlalu menonjol daripada yang lain gitu ya, langsung ada rasa gitu ya. Rasa sih enggak ya, cuman iseng aja dulu kan. Oh, biasa lah, kita cowok kan suka iseng ya. Iseng-iseng tapi ada maksudnya Oh gitu. iya, sama kayak abang yang tadi, iseng-iseng 4 orang. Iya. Isengnya 4 orang. Oke. Iya, jadi karena saya orangnya kan ini ya apa pemalu, jadi saya langsung samperin. Pemalu. Malu-maluin. Ya jadi saya langsung kebetulan dia teman coolnya kenal, terus saya samperin teman coolnya. Punya adik cantik nggak dikenalin, kenalin dong. Ya udah, akhirnya kenalan. Cuman memang waktu itu nggak langsung jalan sih. Jadi saya dapat informasi dari Roy kalau dia udah punya pacar. Nah, saya langsung mundur gitu kan. Nah, ya udah saya juga pacaran, dia pacaran sampai akhirnya kami sama-sama udah putus, terus ketemu. Nah, waktu itu saya dapat info kalau dia udah nggak punya pacar kan. Dari teman infonya. Dari si Dari Roy Roy juga. lagi. Semuanya saya Roy ketua lagi. KDM Roy aja. Oh ya Makanya, teman-teman ya infonya ya. nah terus dia ngasih tahu udah iseng-iseng ajak ketemuan, iseng-iseng ajak makan, ya ternyata hobinya sama, ya terus kita jalan, ya mengalir, terus begitu udah mulai ngerasa, oh kayaknya she's the one nih gitu, jadi ya saya langsung ngomong, mau nggak jadi istriku gitu, dia kaget kan, dia karena masih semester 1 waktu itu kan, dia kaget terus ya nggak dijawab juga, jadi Berarti memulai komitmen itu bukan dengan kita-kita yang sekarang ya. Mau nggak kamu jadi pacar atau mau nggak kamu langsung mau nggak kamu jadi istriku gitu ya. Jadi tulang rusuk. Tulang rusuk teman-teman. Jadi teman-teman boleh ya ini diambil ya karena ini jadi loh teman-teman. Jadi ketika kita itu mau
menyatakan apa yang kita rasa ke pasangan kita, langsung tanya, mau nggak jadi tulang rusukku, mau nggak jadi istriku ya teman-teman ya. Jangan terlalu ini ya, mau nggak. Harus dari kita dulu karena waktu saya sudah bertobat, saya tuh nggak mau asal pacaran. Jadi mungkin saya agak berbeda konsepnya dengan Bang Erik. Kalau Bang Erik kayak lebah itu kan, madu sini, madu sini, madu sini. Nah, kayak saya enggak. Saya benar-benar karena itu sudah saya lakukan dulu waktu saya belum bertobat kan. Di saat saya bertobat saya benar-benar saya lihat dulu orangnya. Terus begitu saya udah ada kayak klik di hati saya coba pendekatan. Makanya saya dulu hanya 2 orang yang saya PDKT. Satu ditolak, satu diterima. Ya puji Tuhan ada yang mau nerima gitu. Oh iya, berarti mungkin gara-gara ditolak langsung sini diterima. Kalau gitu. itu udah lama. Saya yang pertama PDKT 2 tahun, nembak 2 kali ditolak semuanya. Oh, Terus habis itu udah lama baru ketemu dia yang ketemunya di acara itu. berarti setelah acara itu kalian berdua punya komitmen ke orang-orang yang lain. Setelah komitmen itu putus, baru kalian saling dekat lagi. Iya betul, karena setelah merasa wah kayaknya udah jalan sini-sini. Tadi yang dibilang Erik tadi kalau kita harus pasangan yang seimbang dan sepadan, itu yang jadi karakter buat kriteria buat saya. Yang pertama sih harus anak yang takut Tuhan dulu gitu. Terus yang kedua ya harus yang sepadan gitu. Makanya di saat sepadan itu kan ya kita bisa saling melengkapi, kita bisa seimbang lah dalam ngomong apapun gitu. Jadi karena kita itu penting ya, jadi sepadan itu biasanya latar belakangnya itu entah pendidikan, kayak tadi kan yang Erik bilang karena mungkin pendidikannya beda segala macam, yang satu nggak nyambung akhirnya gitu. Jadi ada pendidikan, ada faktor latar belakang sosial, pekerjaan apa, nah itu kalau kita ngerasa udah nyambung, enak ngobrolnya. Kayak tadi kan Erik di saat ngobrolnya enak, nah kita juga di saat ngobrolnya enak, terus kita lihat apa yang dia lakukan di rumah dengan orang tuanya dalam keseharian, itu selalu saya perhatiin karena ya kita harus mempertimbangkan itu semua ya sebelum kita menikah gitu. Karena ya kita kalau nggak yakin dia jodoh kita ya kita nggak usah yang sampai, kalau saya benar-benar saya perhatiin semuanya ya itu. Makanya saat udah 3 bulan perkenalan baru saya nembak dia. Jadi kita dulu jalan main aja, jadi belum ada ikatan. Iya. Berarti setelah 3 bulan baru udah memantapkan karena udah mengenal lebih selama 3 bulan baru menyatakan komitmen. Iya, baru menyatakan cinta, mau nggak jadi istriku. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Nah kan tadi Kak Silvi, si Bang Topannya kan langsung nanya mau nggak jadi istri. Ketika ngomong itu apa respon kakak yang pertama kali kakak rasakan? Shock ya, kaget. Tapi udah 3 bulan loh itu jalan, masih kaget juga? Bukan, karena kan saya ngomongnya istri kan, dia masih semester 1. Pengen mindset masih dari SMA gitu kan. Terus tiba-tiba diajak, mau nggak jadi tulang rusuk? Men siapa gitu kan dalam hati gitu kan. Maksudnya jiwa kita tuh udah pasti pengen main-main gitu kan. Masih belum terlalu serius lah gitu kan. Apalagi kita kan istilahnya jadi tulang punggung keluarga waktu itu gitu kan. Makanya enggak aku langsung jawab. Pokoknya aku diemin seminggu, konfirmasi sama teman-teman. Setelah seminggu udah jadian aja, biar tanggal jadiannya sama kayak gue gitu. Bentar nih teman-teman, ini agak menarik ya teman-teman ya. Sebentar, berarti ketika ditanya sama Kak Topan tadi, mau nggak jadi tulang rusuk, nggak langsung jawab? Enggak. Nunggu seminggu? Iya. Dan itu hasutan dari teman nerimanya? Kasihan gue ya. Kasihan gitu bagaimana? Karena kan ini unik ya, hasutan dari teman gitu ya. Karena ya itu salah satunya teman-teman. Terus kedua, ya aku sambil berdoa juga. Terus ya udah ini biar mengalir gitu. Karena memang saat itu belum bisa berpikir yang ke arah terlalu jauh gitu waktu itu. Karena masih anak usia belasan ya. Masih baru semester 1 kan. Terus berjalannya waktu ya ternyata, dan memang Topan ini bukan, he's not my type gitu kan saat itu gitu. Tapi ya Sama dong Sil ya. cuman berjalannya waktu, proses itu boleh kita laluin bersama-sama. Kita mulai kenal kan karakter itu, balik lagi mulai punya komitmen gitu kan. Sampai jadi
kita sama-sama belajar, oh ya ternyata ganteng itu nggak segalanya, mapan itu nggak segalanya Oke. gitu. Karena emang kita semua start dari nol ya Kak ya, bener-bener dari bawah gitu, bener-bener apa adanya bukan ada apanya gitu. Tapi waktu itulah yang memproses karakter kita berdua sampai akhirnya, oh ganteng tuh nggak segalanya Tuhan ternyata. Mapan itu nggak segalanya gitu. Makanya akhirnya oke pelan-pelan mulai kelihatan. Ada banyak-banyak kekurangan dari kita masing-masing yang kita boleh saling melengkapi. Ya jadi dan satu hal juga tidak harus melulu kita melihat kekurangannya terus gitu. Tapi kelebihannya pun itu kita harus ingat. Itu sih yang kita jalanin sampai sekarang. Oke, itu tadi tips ya teman-teman dari Kak Silvi ya. Jangan kita terlalu sering melihat atau menilai kekurangan seseorang teman-teman. Lihatlah kelebihannya. Jadi untuk teman-teman semua yang mencari pasangan, jangan selalu berpikir untuk menilai dari sisi kurangnya teman-teman. Karena di balik sisi kurang itu ada lebihnya teman-teman. Kalau kita selalu berpikir, kalau kita selalu menilai dari sisi kekurangan, kita akan sulit melihat ketulusan. Ya setuju gak ya? Karena kalau kita melihat kelebihan-kelebihan, kita nggak akan melihat ketulusan teman-teman dari orang itu gitu. Oke, tapi satu hal yang aku pengen garis bawain teman-teman, untuk pasangan dua ini teman, Bang Erik, Kak Mirna, Kak Topan dan Kak Silvi ini, mereka itu ketemu pasangannya di komunitas teman-teman. Jadi mereka itu saling benar-benar menemukan tulang rusuknya itu di komunitas. Jadi untuk kita semua, mulailah kita berkomunitas teman-teman. Carilah komunitas yang benar teman-teman. Karena kita tahu sama-sama Kak ya, kebiasaan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Sebaiknya teman-teman, ketika kita punya pergaulan yang baik, kita tuh akan sendirinya merusak segala kebiasaan yang buruk dan kita akan mulai dengan kebiasaan yang baik teman-teman. Jadi carilah komunitas, setelah kita ketemu komunitas, barulah kita mulai ngebuka hati untuk mencari tulang rusuk kita atau mencari pasangan kita. Itu sih dari aku ya kakak ya. Nah kakak-kakak pun mungkin ketemunya di komunitas yang benar. Setuju ya? Berarti ketika kita punya komunitas yang benar, kita akan sangat gampang untuk ketemu orang yang benar ya, setuju ya Kak ya? Setuju. Jadi untuk teman-teman yuk kita mulai berkomunitas dimanapun teman-teman. Kita boleh berkomunitas, carilah komunitas yang benar ya teman-teman ya. Oke, berarti setelah itu kalian ketemu di komunitas, kalian bisa punya komitmen. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini agak-agak seru nih. Jenjang selanjutnya. Ya, otomatis dong setelah kalian mengenal, mungkin kalau Bang Erik sama Kak Mirna pacaran komitmennya sebelum pernikahan itu berapa lama? Kita temenan bersahabat setahun, terus setahun udah komitmen. Itu udah, kalau orang Batak itu kan diselingin selama setahun itu ada martupul, marhori dinding, jadi setahun lah tuh Bi. Itu tahap saling mengenal kita, walaupun Berarti sahabat. setahun ya, Iya. setahun dulu, baru setelah itu ada kepikiran untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Iya, Oke, pertanyaanku Kak, ketika kalian memutuskan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya, itu udah pasti ada masalah ya, ada sesuatu proses, ada ada. pergumulan. Ya, Ada. jadi Apa pergumulan kalian untuk lanjut ke jenjang pernikahan? Ataukah lurus-lurus aja, mulus-mulus aja? iya, Atau ada batu-batu sandungan, Banyak proses-proses? batu-batunya gede-gede juga tuh Bi. Bukan Jadi kerikil ya. bukan kerikil. Jadi saat itu setelah saya nembak dia dan terus kita hubungannya udah komitmen. Nah saya kenalin ini, saya bawa ke rumah orang tua saya. Orang tua saya saat itu kayaknya belum menerima gitu ya. Nah setelah itu beberapa Udah jalan terima, kemudian senang. ya habis itu ketemu sama opung sama nenek saya nih. Saya kenalin sama nenek saya wah senang banget gitu, yaudah inilah cocok gitu kan. Nah nenek saya nyampein ke orang tua saya, akhirnya tadi orang tuanya saya yang mungkin masih ragu-ragu akhirnya nerima. Nah saat itu langsung kita jalanin adat Batak, waktu itu kita istilahnya perkenalan hori-hori dinding. Nah, bawa keluarga saya nih ke rumahnya Mama Mirna, mertua saya. Sampai di sana ketemu singkatnya itu ya, udah kenalan, pulang dari sana, wah mama saya nggak setuju, bapak saya juga nggak setuju dengan alasan latar belakang saya dari agama yang non karismatik gitu ya. Nah setelah itu setelah dibilang itu, waduh itu dunia seperti bagi saya itu udah kayak dunia runtuh gitu, kayak udah mau saya udah stres, udah down gitu ya. Dan berjalan waktu saya
sama istri saya tetap jalan backstreet. Nah, masalah ini pun akhirnya terdengar semua sama keluarga Matondang, keluarga Simanjuntak. Nah, keluarga Simanjuntak kan merasa ini udah suatu hal yang nggak baik gitu, istilahnya menghina keluarga Simanjuntak karena udah diajukan gitu kan. Mereka sudah pada tahu, di situ saya malunya benar-benar dan membuat saya stres gitu, bekerja udah nggak fokus lagi gitu ya. Nah, berjalan waktu sekitar setahun kayaknya ya, hampir setahun. Nah, setelah itu ternyata nih selama setahun itu kita proses juga tuh, kita berdoa, kita cari Tuhan gitu. Nah, udah nggak dapat jawaban gitu. Saya dikenalin sama perempuan lain, saya tetap jalan sama dia gitu. Orang tua saya terus neken supaya cari pasangan yang sesuai seiman gitu. Nah, setelah itu saya ada ketemu dengan keluarga di daerah Cawang, kena angin puting beliung. Nah, kena puting angin beliung, rumahnya terangkat itunya, atapnya. Saya datang ke sana, saya ngobrol-ngobrol sama mereka, saya bantu gitu kan. Nah, dari situ mereka kan juga udah tahu nih, ini si Erik nih. Nah, ini keluarga Bere itu ibaratnya dari dari bapak saya. Nah, terus mereka bilang, ya udah kamu kan yang nikah, bukan orang tua yang nikah, kok jadi mereka yang nahan-nahan. Ayolah kita datang ke rumah bapak kamu gitu. Nah, datang ke rumah, ketemu orang tua saya mungkin karena udah menanti-nantikan gitu supaya ada keluarganya yang menikah, anaknya, apalagi saya kan anak pertama gitu ya. Akhirnya ya udahlah, luluh juga akhirnya. Nah, luluh juga. Saya ceritain nih sama keluarga Mirna, sama mertua. Wah, akhirnya doa kita terjawab. Saya sempat di situ bilang, aduh Tuhan terima kasih. Sempat saya jadi terngiang-ngiang firman Tuhan waktu itu, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita bayangkan, gak pernah timbul dalam hati gitu. Ternyata Tuhan bikin suatu cara yang berbeda gitu. Suatu cara yang gak pernah saya bayangkan gitu. Akhirnya singkat cerita pernikahan ini pun bisa berlangsung karena ada keluarga yang waktu itu yang sempat saya bantu mereka pada saat mereka mengalami musibah. Wow, berarti dulu sempat kalian udah sempat memulai omongan ke jenjang serius. Iya. Tapi ketika keluarga pada kumpul, ada satu hal yang tidak sesuai, Iya. lalu bubar gitu ya. Iya. Tapi kalian tetap berkomitmen, tetap pegangan tangan, tetap satu hati untuk berdoa untuk hubungan kalian. Iya. Dan kalian bawa hubungan kalian itu ke Tuhan. Iya. Jadi Tuhan bekerja, ada satu kejadian sehingga satu kejadian itu membuka semua hati. Iya, Dan kasih akhirnya jalan. pada setuju gitu ya. Iya, betul. Wow, berarti tetap juga teman-teman ya, ketika apapun buat teman-teman, buat aku dan buat teman-teman lainnya yang sedang dalam pergumulan untuk jenjang pernikahan, tetaplah satukan hati kalian sama pasangan kalian. Dan bawalah hubungan kalian itu sama Tuhan, teman-teman. Karena jawaban itu, semua itu kalau memang Tuhan bilang iya akan iya, teman-teman. Jadi jadi bisa kita bilang jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya kayak. Iya. Tetap berdoa gitu ya. Tetap berdoa. Wow, puji Tuhan. Sampai akhirnya kalian jadi. Ternyata ada juga ya proses-proses itu ya. Ada. Wow, oke, puji Tuhan. Tuhan Oke, izinkan. Iya. Iya. Tuhan izinkan supaya kita emang terus berharap, terus kita aku tuh dulu nggak harus dia jadi, maksudnya dia harus jadi suami aku gitu. Aku terserah Tuhan, kalau emang dia kita nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Dan aku hanya aku tahu Tuhan, jodoh itu kan, pasangan hidup itu kan dari Tuhan ya. Kita juga bisa cari sendiri, cuman kalau yang datang dari Tuhan nggak kemana gitu loh. Aku tahu pasti dipertemukan lagi. Nah, ini contohnya seperti ini, Tuhan izinkan kita bertekun dalam doa dan akhirnya Tuhan berkenan gitu atas hubungan kita gitu. Wow, berarti ketika ada satu proses Iya. tadi, kakak tetap percaya kalau jodoh dari Tuhan, Tuhan akan bekerja lah istilah seperti itu ya. Kakak yakin dan percaya ya. Wah, kalian Betul Albi. mantap. Puji Mantap. Tuhan ya, tepuk tangan tuh. Oke, selanjutnya tadi udah, aku mau nanya ke pasangan kita yang satu lagi, Kak Topan dan Kak Silpi. Apakah Kak Topan dan Kak Silpi itu punya punya suatu ganjalan juga sebelum kalian melangkah ke pernikahan? Atau kalian lurus, mulus aja seperti itu? Atau sama nih? Sama kita. Salah. Sama. Iya, jadi kalau mungkin tadi masalah latar belakang mungkin dari sisi agama ya gitu ya. Kalau saya mungkin dari latar belakang ekonomi gitu. Jadi pada saat saya tahu papanya dia
nggak bisa menerima saya. Oh, Waktu berarti itu ya. dari pihak Kak Silvi orang tua papanya yang tidak setuju sama Kak Topan ya? Iya, jadi waktu saya datang ke sana, saya coba ajak ngobrol, nggak mau ngobrol pun nggak mau, jadi langsung ditinggal gitu. Jadi dia langsung ke dalam rumah gitu, oh apa yang salah deh saya gitu ya. Ya terus, tapi saya tahu gitu bahwa yang jadi masalah itu adalah latar belakang ekonomi, makanya terus saya ngobrol sama Silvi, Seng gimana Seng, papa kamu gak setuju. Mungkin yang diharapkan dia itu dia dapat seseorang yang sudah mapan gitu kan. Sedangkan saya masih datang pakai mobil kantor, rentakil, masih ada platnya, apa namanya, ada logo perusahaan gitu kan. Nah cuman saya bilang kalau buat saya restu orang tua itu harus, saya nggak mau menikah tanpa restu orang tua. Karena bagi saya pribadi orang tua itu adalah titipan Tuhan. Wakilnya Tuhan. Ya wakil Tuhan di dunia ini gitu. Jadi kalau tanpa restu orang tua mendingan saya nggak nikah. Jadi ya saya ngomong sama dia, saya gimana, kita mau selesai sampai di sini atau kita mau lanjut, dan dia tetap bilang kita doa sama-sama, kita lanjutkan hubungan kita sampai nanti Tuhan jawab pergumulan kita. Nah waktu itu ya kita nggak tahu kapan Tuhan jawab ya, jadi kita perlu pergumulan selama 3 tahun waktu itu. jadi ya saya kalau main ke rumah dia diterima, saya nggak, masih boleh gitu. Jadi ya kita jalan, saya jemput dia ke rumah main. Ya sampai satu titik ya lewat kejadian juga sih. Jadi waktu itu mamanya kena keracunan minuman. Nah itu jam 12 malam kejadiannya, jam 1 pagi dia sudah coba menghubungi semua saudaranya, nggak ada yang bisa bantu. Terus dia telepon saya waktu itu di Pondok Gede. Ya udah saya jalan ke rumah sakit, saya bantu karena waktu itu rumah sakit tidak mau melakukan tindakan kalau nggak ada DP. Nah waktu itu ya saya datang, saya bayar biayanya waktu itu berapa? 1,5 juta ya. 1,5. Saya bayar, dikerjakan semua sampai akhirnya singkat ceritanya udah sembuh, pulang ke rumah. Nah titik baliknya dari kejadian itu, saya yang melihat papanya mulai menerima meskipun dengan terpaksa ya. 10-20%, enggak langsung klik gitu enggak. Mungkin karena utang budi. Padahal saya juga, saya nggak ada maksud apa-apa waktu saya nolong juga. Karena waktu saya ngeliat kondisinya, waduh jahat banget nih rumah sakit nih ya. Udah posisi kayak gini, jadi matanya udah putih ke atas, mulutnya udah berbusa gitu. Itu nggak di-handle, cuma diinfus doang gitu. Aduh, makanya saya langsung urusin semuanya. Ya puji Tuhan ternyata Tuhan pakai kejadian itu tuh untuk mengubah keadaan sampai akhirnya disetujui ya kita ya sampai sekarang ini. Wow, puji Tuhan. Berarti tetap juga apapun itu Tuhan boleh izinkan sesuatu terjadi dengan maksud yang baik berarti ya. Ya karena kita tahu sesuatu yang berharga itu kalau didapatkan dengan susah payah, pasti kita akan mempertahankan itu dengan sekuat tenaga kita gitu. Jadi gak gampangan. Makanya saya percaya sih nanti mungkin ada teman-teman gitu ya yang akan memasuki jenjang pernikahan, pasti ada satu ujian itu buat memproses apakah kalian tuh benar-benar serius atau enggak. Karena ujian itulah yang akan hasilnya nanti kalau kalian lanjut, oh berarti memang kalian ini jodoh. Wow, ini quote yang luar biasa ya teman-teman ya. Wah keren, sesuatu yang diperjuangkan itu nilainya akan lebih tinggi ya. Wow. Berarti setelah kejadian itu kakak sama Kak Silvi sama Kak Topan langsung memutuskan ke jenjang pernikahan. Oke, berarti itulah teman-teman, lakukan sesuatu itu dengan ketulusan ya. Kak Topan mungkin melakukan menolong ibunya Kak Silvi itu dengan ketulusan. Dan dari ketulusan itulah dilihat teman-teman ya. Aku yakin sih nggak terpaksa, bukan balas budi juga sih. Tapi mungkin papanya Kak Silvi ngelihat kalau Kak Topan itu adalah orang yang tulus teman-teman. Jadi ketulusan itu terpancar sehingga merubah kekerasan hati teman-teman. Puji Tuhan. Jadi kita semua itu kalau kita mau yakin sama seseorang dan menunjukkan ke keluarganya bahwa kita itu benar-benar serius adalah salah satunya dengan ketulusan teman-teman. Jadi lakukanlah semua dengan ketulusan. Jangan pernah berpikir batu sandungan atau apapun yang menghalangin itu jadi sesuatu yang udahlah
ini bukan jodoh gue, bukan. Kadang Tuhan boleh izinkan itu terjadi untuk memperkuat kita, untuk meyakinkan kita kalau dia benar jodoh kita. Si Tuhan ya, wow. Oke, mungkin itu dulu sharing-sharing kita Kak. Aku satu lagi teman-teman. Aku ada pertanyaan teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan aja ya kakak-kakak ya. Ada pertanyaan teman-teman kita tentang satu kata nih. Aku mau dengar dari versi kakak-kakak sekalian ya. Satu kata yang ini mungkin banyak diperdebatkan. Sepadan. Tadi udah dibahas juga sama Kak Topan ya. Sepadan itu kalau menurut kalian apa sih? Apakah harus, contoh ya kita kan udah di komunitas rohani. Apakah sepadan itu tentang rohani lu sama rohani gue itu harus sama-sama. Lu sama gue tuh harus sama-sama melayani. Lu sama gue tuh harus sama-sama ada di satu jabatan di komunitas. Atau seperti apa? Kita bicara tentang segi itu ya. Dari Kak Topan mungkin boleh? Iya. Seiman dan sepadan itu mungkin bukan sama ya, berbeda ya. Jadi kalau seiman itu udah pasti bahwa kita ya seiman. Kalau kita Kristen ya dia harus Kristen. Itu seiman, makanya kita harus seiman itu seimbang. Nah, kalau sepadan itu adalah saling melengkapi, jadi nggak sama, jadi berbeda. Jadi mungkin nggak bisa disamakan antara seiman dan sepadan itu harus jadi satu, enggak. Tapi untuk kriteria yang menurut saya harus ya, yang pertama adalah seiman, yang takut akan Tuhan. Jadi jangan cari juga yang hanya sekedar Kristen, tapi cari yang takut akan Tuhan. Karena orang Kristen kalau dia nggak dewasa rohani, nah itu nanti juga akan jadi PR buat hubungan berikutnya gitu. Terus yang kedua, yang sepadan. Nah yang sepadan itu yang bisa melengkapi gitu. Kekurangan kita di mana? Nah dia bisa melengkapi kekurangan kita. Karena tujuan Tuhan kan bilang di Kejadian 2 ayat 18, saya bacain ya, saya nyontek ya. Gini firman Tuhan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Nah ini kita harus tahu bahwa fungsi istri itu adalah penolong bagi kita gitu. Jadi kalau kita cari yang gak seiman, udah pasti gak bisa jadi penolong bagi kita. Nah sepadan itu jadi kekurangan kita, dia itu bisa membackup semua kekurangan kita. Karena kita apa? Tuhan tahu kita itu gak bisa sendiri. Kayak mungkin tadi Erik sudah cerita di awal, dia kalau sendiri tuh bingung, dia butuh tempat curhat, butuh tempat ngobrol. Nah sedangkan saya juga, saya suka jalan, saya butuh suka nongkrong, suka jajan segala macam. Nah saya butuh orang yang seirama gitu untuk bisa jadi ya bisa tempat curhat bareng, bisa sama-sama saling menguatkan. Nah itulah yang dibilang sepadan. Berarti menurut Kak Topan sepadan itu adalah ketika pasangan kita bisa melengkapi, bukan sama-sama ya. Contohnya sama-sama ini, sama-sama hobi jalan harus sama-sama hobi jalan, sama-sama sabar harus sabar juga, bukan seperti itu ya. Tapi ketika bisa melengkapi itulah nama sepadan ya. Melengkapi kekurangan kita. Melengkapi kekurangan itulah yang nama sepadan. Aku setuju sebenarnya. Kalau hal-hal kecil juga ada kayak gini Bi, ketika kita bicara dia merespon, itu sepadan juga gitu, merespon. Terus ketika aku punya iba gitu sama orang kecil, orang yang gak punya, terus aku pengen memberi, nah dia mau memberi juga sama, itu juga sepadan, bisa dikatakan sepadan. Jadi kita punya satu visi, satu misi gitu. Gitu aja, dalam hal singkat aja. Tapi kalau kita, aduh gue kasihan deh sama tuh orang, tapi dia nggak respon gitu, nggak usah kasih, itu nggak sepadan itu. Kalau aku bilang seperti itu, sepadan itu, ya itu kata Silvi bisa saling melengkapi, terus kita merespon apa yang kita komunikasikan, itu. Jadi teman-teman, jadi menurut Kak Mirna itu sepadan itu adalah ketika punya hati sama teman-teman. Punya hati untuk orang lain, punya hati untuk memberi, itu baru sepadan. Jadi pastikan dulu teman-teman ya, pasangan kalian atau orang yang baru kalian ajak komitmen itu punya hati yang sama sama kalian. Kalau hati kalian memberi, hati kalian peduli sama sesama, pastikan dulu pasangan kalian juga punya hati yang sama. Itulah kata sepadan menurut Kak Mirna ya teman-teman ya. Dari Kak Silvi atau Bang Erik ada lagi? Sepadan itu apa menurut kalian? Ya, kalau sepadan saya setuju tadi seperti yang dibilang Topan, bilang Mirna juga ya, memang dalam mencari pasangan hidup itu
paling penting tadi pertama ya, Tepan bilang tuh saya setuju sekali. Seiman dulu sebelum sepadan ya, karena kan nggak mungkin terang bersatu sama gelap kan nggak mungkin ya, firman Tuhan ada dibilang seperti itu. Nah seperti tadi kisah saya itu yang 4 dapatnya ternyata ketemunya sama dia gitu. Ternyata sama dia klop saya mau bicara sama dia, klop mau cari info, si itu gimana sih kabarnya gitu. Nah saya dapat dari info dari dia gitu. Terus kebiasaan saya seperti misalnya mau jalan kemana, mau melakukan apa gitu, sama dia klop gitu. Jadi kalau dari apa yang saya alami, sepadan itu selain kita memang harus punya visi, punya misi, punya karakter yang sama, kita tuh kalau ngomong tuh udah connect gitu, udah klop. Itu sepadan. Itu dari saya gitu, seperti itu. Wow, berarti sepadan itu ini menurut saya ya, dari omongan tadi Kak Topan sama Bang Erik, sepadan itu tidak harus sama, tapi bisa melengkapi. Iya. Ya, gitu teman-teman. Jadi jangan berpikir, wah gue harus cari pasangan yang sama nih biar sepadan, tapi carilah pasangan yang bisa melengkapi teman-teman. Contohnya, gue orangnya sabar, harus cari yang sabar, itu mungkin bukan seperti itu ya. Sabar ketemu sabar, diam-diaman juga nggak enak ya Bang ya. Ya sabar. Contoh mau masuk pintu nih, yang perempuan, ya udahlah gue sabar perempuan dulu. Yang laki-laki, oke lah gue sabar laki-laki dulu. Akhirnya sabar-sabaran kalian gak masuk pintu sampai keguyur hujan ya teman-teman ya. Gitu ya. Contoh yang gampang, saya suka jalan, dia suka bayarin. Nah itu sepadan teman-teman. Sekarang kalau di rumah nih, di rumah misalnya saya, kalau istri saya tuh ceplas-ceplos, ngulap-ngulap gitu marah, tapi saya yang sabar. Jadi saling melengkapi juga, saling melengkapi. Saling melengkapi. Api ketemu air, pas dia lagi emosi kita melengkapi, ya kita diam gitu ya. Tapi kalau apinya nggak pada-pada, bawa pemadam kebakaran. Jadi kalau apinya nggak padam-padam bawa Iya. pemadam. Oke, ini ada selanjut lagi. Kak Silvi mau nambahin arti sepadan dari Kak Silvi? Cukup udah. Cukup ya, setuju sama kakak-kakak yang lainnya. Oke, ini ada satu titipan pertanyaan lagi. Dan ini menurut saya pertanyaan yang salah satunya tuh keren menurut saya. Keren ya. Jadi seperti ini. Jangan Menjalin susah-susah. hubungan kalau kedewasaan rohani cowoknya di bawah kedewasaan rohani ceweknya bagaimana? Atau memang kedewasaan rohani cowoknya itu lebih tinggi atau setidaknya sama? Jadi menurut kakak-kakak ini kedewasaan rohani itu Penting apakah nggak? harus si cowoknya yang lebih tinggi kedewasaan rohaninya atau gimana? Penting nggak gitu ya, Bi? Iya penting nggak kedewasaan rohani si cowoknya yang lebih Susah tinggi banget gitu sih ya? jawabnya. Ini kalau menurut saya sih penting, karena memang yang jadi pemimpin keluarga itu adalah cowok gitu. Jadi seandainya misalkan pada saat bertemu, nah si cowok ini tuh dia benar-benar punya kerinduan yang lebih gitu. Mungkin ya ini kita ambil contoh kalau misalkan ceweknya itu sudah wakil ketua dewasa muda gitu ya misalkan gitu. Yes, wakil ketua Terus dewasa ternyata yang ngedeketin itu cowok yang baru datang jemaat baru. Nah, sekarang lihat pesonanya gitu ya, kepemimpinannya gitu, akhirnya dia terpesona, terus dia mulai menyatakan cintanya. Nah, sebetulnya sih nggak apa-apa, tapi harus dilihat dulu. Jadi buat tadi wakil gembala ini ya jangan langsung terima dulu gitu, mesti dilihat dulu kesungguhan hati dia. Karena kedewasaan rohani itu bisa dilihat kok gitu dari setiap buah-buah perbuatan yang dia lakukan. Karena kan kita bisa tahu orang ini itu dewasa atau enggak ya dari sikapnya dia kan. Nah dari buahnya yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gampang kok nyata dari hal-hal yang kecil harus diperhatikan. Nah makanya jangan sampai kita ini cinta buta gitu ya. Ya bucin gitu kan, bilang tai rasa bilang rasa coklat gitu kan. Iya. Itu rasa coklat tadi. Nah itu yang dibilang bucin itu benar-benar gelap mata. Udah pokoknya ada orang yang siapa yang nembak saya duluan, dia yang jodoh saya. Wah nggak bisa begitu juga. Jadi harus kita lihat benar-benar dari sikapnya ini dia menunjukkan mau serius nggak sih. Memang dia masih baru join di dewasa muda misalkan. Tapi kalau dari sikapnya itu kita bisa lihat dia itu mau benar-benar mengupgrade dirinya untuk dia naik level ya. Karena memang harus itu jadi satu tuntutan ya. Jadi kalau buat laki-laki ya buat teman-teman cowok gitu ya. Harus tahu diri di saat mau mendekati cewek kita harus benar-benar pastikan diri kita ini sudah terupgrade.
Jadi jangan asal sekedar kita deketin cewek, nembak cewek, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu bahwa seorang pemimpin itu harus ada standarnya, harus ada kriteria yang harus kita penuhi. Karena kita pemimpin keluarga kan, satu ya yang paling gampang dari sisi pekerjaan harus sudah ada, ya harus sudah bekerja. Karena kalau kita lihat contoh di Kejadian 1 bagaimana Tuhan menyiapkan Hawa, itu kan si Adam disuruh Tuhan ngasih nama seluruh hewan-hewan yang ada di situ, dia harus bekerja dulu baru Tuhan sediakan penolong yang sepadan. Nah, terus yang berikutnya ya dia harus mempersiapkan karakternya. Gitu. Itu yang penting karena kalau karakter ini nggak kuat, gampang banget goyang. Karena memang yang jadi pemimpin itu cowok ya mau nggak mau si cowok ini harus mau mengupgrade dirinya. Iya. Oke, berarti untuk kita para cowok-cowok teman pastikan dulu kita itu benar-benar udah mulai hidup baru lah pertama kali ya. Udah mulai hidup baru, udah mulai meninggalkan semua kebiasaan lama kita, mungkin tidak bertanggung jawab atau hal lain. Dan kita memutuskan untuk hidup baru, meninggalkan segala sesuatu yang tadi ya, yang mungkin kita cuma sekedar kayak, udahlah gue nembak cewek atau gue pengen punya pacar, bodoh amat lah mau gue punya kerjaan apa enggak, mau kondisi gue seperti apa, itu mungkin kita bisa ubah teman-teman ya. Jadi pastikan dulu diri kita itu bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, baru kita memutuskan untuk berkomitmen ya. Berarti sepadan itu tadi kalau kita kembali ke bahasa sepadan menurut Kak Topan, sepadan itu tidak dilihat dari jabatan di satu departemen atau di satu komunitas rohani teman-teman. Jadi sepadan itu gimana kitanya teman-teman. Apa kita lebih bertanggung jawab, apakah kita bisa lebih ketika ada sesuatu gimana kita menyelesaikan. Jadi tidak harus berbicara tentang jabatan ya. Jadi sepadan itu tidak harus kayak dia jabatannya udah jadi tadi kakak bilang wakil ketua gitu ya. Kita juga harus cari ketua, enggak gitu teman-teman. Itu cuma jabatan ya. Nggak juga. Kalau iya ya nggak apa-apa. Kalau iya juga nggak apa-apa sih teman-teman. Tapi Iya. Iya, setuju aja. kembali lagi ya teman-teman. Oke, itu menurut Kak Topan tadi. Jadi sepadan itu bukan gara-gara sama jabatan ya teman-teman ya. Iya. Kalau mungkin Bang Erik, Kak Mirna atau Kak Iya, Silvi ada kalau lagi? menurut saya ya kondisinya misalnya seperti itu bagi kaum pria. Kalau saya bilang jangan patah semangat, tetap harus kejar. Tetap harus kejar. Iya, walaupun memang itu wanitanya mungkin secara rohani levelnya di atas gitu ya, dia di bawah. Ya udah tetap aja kejar. Karena kan dia sebenarnya suka atas dasar hati dia suka dengan dia. Nanti kalau misalnya udah menikah, bener jadian, nah dia harus tahu posisi dia sebagai kepala keluarga adalah sebagai imam. Nah sebagai imam dia tahu fungsinya imam itu kan memberkati keluarga. Nah dia mau nggak mau mesti, benar tadi Topan bilang mesti mengupgrade dirinya dalam kapasitas dia sebagai rohaninya itu mesti ditingkatin. Jangan nanti udah istrinya makin naik rohaninya makin di bawah, itu kurang baik juga. Apalagi kalau dilihat orang umum secara umum ya, misalnya si wanita ini istrinya ini udah jadi panutan orang, udah jadi pemimpin atau udah jadi gembala, sementara suaminya masih di bawah. Ya mau nggak mau dia harus upgrade dirinya gitu. Jadi posisi dia kalau memang udah menikah seperti itu, dia harus tahu tanggung jawab dia adalah sebagai imam. Mau nggak mau dia harus meningkatkan Jangan sampai rohani. gini Bi, misalnya Albi ikut arisan silalahi gitu ya. Terus istrinya, suaminya disuruh berdoa, ayo berdoa dulu, Bapak silalahi gitu. Jangan saya, istri saya aja yang berdoa. Istrinya bagus bro, jangan seperti itu nantinya. Jadi kayak gitu contohnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani, ya berarti harus kita sepakat ya harus si pria itu juga mempunyai kedewasaan rohani ya. Jadi kalau anak kecil itu belum, Kak Topan pernah bilang sama aku, kalau anak yang menikah itu adalah orang dewasa bukan anak kecil teman-teman. Jadi sebelum kita menikah itu kita paksa diri kita untuk dewasa rohani dulu teman-teman. Baru kita membawa satu pasangan kita, wanita kita teman-teman. Gitu ya kira-kira kayak. Ya teman-teman semua, untuk teman-teman yang laki-laki, kita pacu diri kita untuk dewasa rohani. Di mana kita bisa dewasa rohani adalah di komunitas rohani teman-teman. Karena di komunitas rohani itulah kita itu benar-benar akan dikikis. Di komunitas rohani itulah kita benar-benar akan dipertajam teman-teman ya. Jadi tetap kembali ke komunitas teman-teman. Jangan pernah keluar dari komunitas. Mungkin pada saat-saat ini ada teman-teman yang mulai keluar dari komunitas gara-gara keadaan, gara-gara pandemi. Kita juga ibadah seperti ini online.
Tapi tetap juga kita bisa mungkin dari aplikasi-aplikasi atau dari apa kita bisa tetap saling berhubungan teman-teman. Saling mendoakan dari jarak jauh. Aku percaya kekuatan doa itu bukan cuma gara-gara kita bertemu. Kita dari jauh juga berdoa, kita dari jauh juga saling membentengin teman-teman. Itu juga penting teman-teman. Itu tidak kalah lah daripada kita ketemu saling berdoa. Jadi jangan menghalangin lah. Jangan pandemi ini jangan sampai menghalangin ya teman-teman ya. Oke, itu dulu kakak. Berhubung kita cukup lama ngobrol, takut nanti yang lain pada bosan nungguin kita gitu. Jadi kita mungkin akan lanjut nanti di tema ini. Ini hari kasih sayang ya, Bi, Februari ya. Kasih sayang bulan ini. Bulan Aku pengen ini loh dari kakak-kakak untuk kita semua yang belum nikah. Buat kita semua yang belum nikah ini, ada nggak kata-kata yang kalian mau kasih ke kita ini atau dari teman-teman yang sedang mencari jodoh atau teman-teman yang sekarang lagi pergumulan ya doanya pengen punya pasangan hidup, ada nggak kata-kata yang pengen kakak-kakak kasih? Ya, kalau dari saya ya, jadi buat teman-teman kita di KDM ya, dimanapun teman-teman berada saat ini, kalau memang misalnya udah deket sama teman atau ada yang mau diincar gitu ya, tapi masih ragu-ragu nih, atau merasa gue bukan level gue atau apa, itu jangan minder. Kadang itu minder gitu, tetap aja walau ya, kayak tadi nih kisahnya Topan sama Silvi ya, dari latar belakang ekonomi ternyata sekarang malah berbeda kan, kebalik gitu dunia roda berputar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terus kejar hadirat Tuhan. Karena apa? Hadirat Tuhan itu kunci surga gitu. Ada firman Tuhan, saya lupa Pak, di Wahyu berapa gitu ya, bahwa di dalam kita mengejar hadirat Tuhan itu kita dapat kunci. Kalau kita udah dapat kunci surga, tahu sendiri kalau surga udah terbuka, apa aja yang kita minta pasti Tuhan berikan. Amin. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya, mungkin sekarang belum waktunya, tapi Tuhan pasti sudah siapkan yang terbaik buat kita. Itu aja, Bi. Kalau aku, puji Bi, Tuhan. mungkin sama ya. Untuk teman-teman yang lagi join gitu ya di KDM ini. Jodoh, pernikahan, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita gitu ya. Atau proses dimana kita tuh bisa, bagian ini bisa menjadi bagian dalam perjalanan kita gitu. Jadi teruslah tetap fokus gitu sama Tuhan. Jangan ketika kita ini fokusnya udah mau cari jodoh, tapi fokus sama Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan kita, dan nanti ketika Tuhan sudah siapkan kita, itu semua ada waktunya. Pertama ya satu berdoa, kedua fokus sama Tuhan, ketika melayani fokus saja. Jadi Tuhan tambah, kita nggak tahu gitu jodoh kita, karena ada tulisan seperti ini gini, jodoh itu datang sendiri atau Tuhan yang kasih gitu. Nah itu Tuhan yang kasih, semua Tuhan yang kasih, asal kita fokus dulu sama Tuhan, karena kan jodoh pernikahan itu adalah bagian perjalanan kita gitu ya, hidup kita. Jadi jangan khawatir, tetap terus, pasti Tuhan akan mempersiapkan kita gitu semuanya. Itu aja Bi, tetap fokus. Nah itu cari yang ketiga itu yang seimbang, itu yang nomor satu. Seimbang, sepadan, itu nomor satu, seiman, itu aja. Yes. Jangan pernah lupa. Puji Tuhan. Kalau dari Kak Silvi ada? Kalau dari aku mau nambahin aja sedikit. Jadi buat teman-teman, buat kakak-kakak yang saat ini masih berjuang, yang masih mencari tulang rusuknya gitu ya. Buat aku tetap andalkan Tuhan gitu ya. Terus yang kedua, betul tadi yang sepadan. Terus yang ketiga itu karena kita sudah melakukan bagian kita, biarkanlah Tuhan melakukan bagiannya. Yes. Karena apa? Aku yakin, aku percaya kalau kita imani, kita doakan dengan sungguh-sungguh, waktu Tuhan pasti yang terbaik kok buat kita. Amin. Amin. Gitu aja sih. Karena aku ngalamin itu juga gitu. Jadi Tuhan yang tadi Kamera bilang sudah siapkan jodohku bahkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi yakin aja, terus didoakan, jangan patah semangat. Karena Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang bekerja sebebas-bebasnya untuk perjalanan hidup kita ke depan. Itu aja. Puji Tuhan. Di sebelum Kak Topan, nanti Kak Topan akan doain teman-teman. Aku mau ringkas dulu tentang apa yang dibilang Kak Bang Erik, Kak Mina sama Kak Silvi. Berarti teman-teman, yang pertama itu teman-teman percayalah kalau Tuhan udah tentukan siapa yang akan jadi pasangan kita. Terus carilah hadirat Tuhan teman-teman. Jadi sebelum kita mencari pasangan itu carilah hadirat Tuhan. Karena gak usah takut, karena Tuhan udah siapkan. Dan yang ketiga itu apapun itu kita serahkan sama Tuhan gitu ya.
Oke, ini terakhir kita menurut Kak Topan, kata-kata yang akan disampaikan ke teman-teman. Dan sekaligus aku pengen Kak Topan doain untuk teman-teman yang lagi mencari pasangan, boleh. Nanti aku akan tutup dengan doa dan nanti akan ada doa berkat dari Bang Erik. Iya, jadi tadi Bang Eri udah bilang bahwa kejarlah hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu kita bisa mengenal secara pribadi Bapa kita ya. Dan pesan-pesan apa yang Tuhan berikan buat kita itu kita bisa terima, kita harus peka. Makanya bagaimana kita bisa peka atau enggak, bagaimana kita bisa tahu kapan jodoh kita atau dia itu jodoh kita atau bukan ya. Kita harus tanya sama Tuhan gitu. Kita sama Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh banget, no. Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat, yang dia itu mendengar setiap apa yang kita tanyain, Tuhan jawab gitu. Kadang-kadang kitanya yang mungkin nggak peka, jangan jawaban Tuhan. Kenapa? Sebetulnya ya, mungkin Tuhan sudah kirimkan pasangan hidup kita gitu, sudah ketemu gitu. Cuman karena kita punya penilaian duniawi itu bahwa kriteria pasangan hidup itu harus yang cantik, harus yang mapan, harus yang begini-begini. Kita punya sudut pandang sendiri atau punya satu gambaran sendiri gitu. Padahal kalau kita peka sama Tuhan dan Tuhan bilang ini loh jodohmu, ya kita pasti akan menerima gitu. Jadi tadi yang Mirna bilang rasa itu akan timbul gitu dengan sendirinya gitu. Jadi buat kita ya yang pertama memang jangan pernah tinggalkan komunitas, jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan, karena di situ kita ini hidup kita ini memang semuanya sudah Tuhan tentukan. Justru dengan adanya komunitas ini akan sangat membantu, karena yang seiman aja belum tentu berhasil membangun rumah tangga gitu ya. Kita masih belajar ya Kak Toto. Iya. Semua ya Sil. Ya, jadi gini buat teman-teman yang saat ini sedang pergumulan ya. Kita baca di Ibrani 11 ayat 1. Saya baca buat teman-teman semua bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kadang kita mengaplikasikan iman ini tuh hanya di satu area, misalkan kesembuhan, penyakit, atau di satu sisi masalah keuangan. Enggak, padahal iman ini kita bisa aplikasikan itu dalam masalah pasangan hidup. Nah, ini yang sudah saya lakukan dulu pada saat saya menentukan kriteria, saya tulis ya, saya sudah menggambarkan sosok istri saya itu seperti apa, saya tulis gitu ya. Cuman pastikan kriteria yang ditulis itu, yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Terus yang kedua, yang sepadan. Nah, yang ketiga, keempat, kelima boleh ditulis apa apa yang menjadi gambaran teman-teman semua. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama melakukan satu tindakan profetik ya sebelum kita semua nanti berdoa. Mungkin sekarang teman-teman yang sedang melihat boleh buka handphonenya, mulai menggambarkan sosok istriku seperti apa ya, mulai ditulis di handphone atau di buku atau di kertas. Nah, tulis dan kita akan doa sama-sama. Kalau perlu ditulis juga umur berapa teman-teman akan menikah. Karena dulu saya tulis, setelah saya tulis ya semuanya saya tulis bahwa umur 30 tahun saya akan menikah. Saya tulis itu di buku. Dan ya memang kenyataannya saya meleset 1 tahun, jadi saya menikah di umur 31 tahun. Tapi semuanya itu berjalan dan Tuhan jawab. Makanya dari situ itu yang saya selalu aplikasikan di dalam semua kehidupan saya. Saya mau perlu rumah, mau apa, saya selalu tulis. Impian-impian saya selalu tulis dan saya bawa itu dalam doa. Dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan bekerja dan Tuhan campur tangan. Jadi buat teman-teman dewasa muda saat ini yang sedang bergumul, karena memang dewasa muda ya itu tempatnya ya. Iya. Karena memang udah usianya untuk kita masuk ke jenjang pernikahan. Jadi nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga. Memang kita sudah masuk di usia-usia yang mempersiapkan pernikahan. Jadi ayo mulai ambil handphonenya, mulai ditulis. Kalau sudah kita mau berdoa. Ya, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat talkshow kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa semua yang kami bicarakan ini tidak sia-sia Tuhan. Biarlah semua perbincangan ini Tuhan benar-benar menjadi satu dasar bagi teman-teman yang saat ini sedang bergumul di dalam pasangan hidup.
Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bertumpang tangan Tuhan buat setiap kriteria, buat setiap rencana-rencana yang sudah mereka tentukan. Dalam menentukan pasangan hidup kami percaya Tuhan Kau terus akan memimpin setiap teman-teman dewasa muda Tuhan. Untuk menentukan pasangan hidup yang benar-benar dari Engkau Tuhan. Kau berikan kepekaan kepada teman-teman kami. Kau bawa teman-teman kami lebih mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Supaya mereka mengerti dan mereka mendengar Tuhan. Setiap pesan yang Kau sampaikan kepada mereka tentang siapa pasangan hidupnya. Terima kasih juga mungkin teman-teman saat ini ada yang sudah salah melangkah. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang menjangkau hidupnya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang menyentuh hidupnya untuk dia datang kembali kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa begitu mengasihi kami. Kau mengasihi komunitas kami Tuhan. Bawa kami semua Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Saat ini kami berdoa biarlah kasih-Mu yang memulihkan setiap rumah tangga yang mungkin saat ini sedang dalam permasalahan, sedang dalam diambang perceraian Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang memulihkan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang bekerja Tuhan. Meskipun kami hanya melalui ibadah online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu gak terbatas. Kuasa-Mu yang gak terbatas Tuhan akan menjamah setiap mereka. Terima kasih. Dan setiap pergumulan teman-teman kami Tuhan, akan pasangan hidup, Kau akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Kita sudahin teman-teman ya, KDM ini. Dan kita akan berdoa sama-sama untuk menutup ibadah teman-teman ya. Mari kita satukan hati teman-teman semua. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan udah bekerja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan kumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat Bapa. Dan kami percaya setelah ibadah ini kami keluar juga dalam keadaan sehat. Bapa kami berdoa untuk KDM kami ini Tuhan. Kami mau bawa KDM kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya sesuatu yang besar untuk KDM Tuhan. Walaupun kami memulai dengan ibadah online, tapi kami tahu kuasa daripada Roh Kudus tidak akan pernah terbatas Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di luar sana Tuhan. Yang mungkin mereka rindu untuk persekutuan Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan cuma tatap muka, bukan cuma ketemu langsung. Tapi kami mau lepaskan kuasa Roh Kudus dari tempat ini Tuhan. Kami mau lepaskan kuasa-Mu Tuhan menjamah tiap-tiap hati teman-teman kami Tuhan yang rindu akan bergumulan. Kami mau bilang sama mereka Tuhan, kalau kuasa Roh Kudus ada di mana aja Tuhan. Mereka yang sedang kesepian, mereka yang sedang merasa sendiri Tuhan. Kami mau katakan Roh Kudus ada menemani mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya untuk apapun yang boleh terjadi sekarang Tuhan, Tuhan tidak akan lepas tangan untuk kami semua Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua teman-teman kami Tuhan yang di luar sana. Kami mau katakan kalau semua baik adanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih untuk hari yang menyenangkan ini Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Kak Mirna, Bang Erik Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan yang jaga keluarga ini Tuhan. Keluar masuk ya Tuhan, jaga Tuhan Yesus. Apapun mereka rencanakan Tuhan, kami mau katakan Tuhan bekerja Bapak. Untuk pekerjaan, untuk keluarga mereka Tuhan, Tuhan yang bekerja Bapak. Terima kasih untuk keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Kak Silvi dan Kak Topan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada damai sejahtera selalu di keluarga ini Bapak. Kami berdoa untuk apapun yang mereka rencanakan Tuhan, apapun yang mereka gumulkan. Kami yakin Tuhan Yesus akan menjawabnya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk KDM ini Tuhan, untuk apapun yang kami rencanakan ke depan Tuhan, dan untuk teman-teman sekarang yang sedang pergumulan dalam pasangan hidupnya, kami mau katakan jawaban doa mereka adalah apa yang Tuhan mau. Dan kami mau serahkan semua apa yang kami doakan Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kami tahu waktunya Tuhan adalah waktunya yang baik Tuhan Yesus. Bagi kami semua yang merindukan pasangan Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Karena kami mau mengejar hadirat Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan bukakan Tuhan apapun yang harus Tuhan bukakan. Agar kami tidak salah untuk menilai, agar kami tidak salah untuk memperhitungkan, agar kami tidak salah untuk memilih pasangan hidup kami Bapak. Terima kasih kami sudah ibadah ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya walaupun melalui online tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa berkat dari hamba-Mu. Yuk teman-teman semua, sebelum kita akhiri ibadah online ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan pertolongan penghiburan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini. Bahkan sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang yang kedua kali yang menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi.